teman-teman, balik lagi di channel Dia Suka Bola, channel yang membahas seputar tips, analisis, review dan preview seputar Fantasy Premier League atau FPL ya. Untuk video kali ini kita sudah memasuki game week ke-4, tapi untuk video kali ini rekan saya Bung Karager berhalangan hadir, jadi yang akan share tim untuk di game week 4 ini saya sendiri ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke tim selection, kita lihat dulu fixtures-nya untuk game week 4 ini. Yang pertama ada Crystal Palace lawan Spurs, Arsenal lawan Norwich, Brentford lawan Brighton, kemudian Leicester lawan City, United lawan Newcastle, Southampton lawan West Ham, ada Watford lawan Wolves, Chelsea Aston Villa, Leeds Liverpool, dan terakhir ada Everton lawan Burnley di hari Selasa ya. Dari pictures ini sih kita lihat sebenarnya nggak ada big match yang terlalu besar ya, cuma ada Leicester lawan City di sini ya. Leicester ini lumayan big match, dan juga menurut gue big match juga ini ada Arsenal lawan Norwich. Big match papan bawah karena Arsenal 20, Norwich 19. Jadi mereka akan bertarung untuk mendapatkan posisi tidak degradasi. Oke, kita masuk ke tim selection. Di tim selection kali ini gue udah melakukan pilihan pemain berdasarkan pictures ya. Berdasarkan pictures-nya, yang pertama kiper gue pilih Pickford, Jordan Pickford ya, kiper timnasnya Inggris. Gue mencadangkan Schmeichel karena ya menurut gue City masih terlalu super power ya dengan komposisi pemain tengah dan pemain depannya. Jadi gue pikir Schmeichel bakal kebobolan, pun gue nggak tahu kebobolan banyak atau enggak, tapi gue cari amannya aja lah pakai Pickford yang semoga bisa clean sheet ya, dia melawan Burnley. Nah, kemudian untuk defendernya, oh ya, gue pakai formasi 3-4-3. Harapannya sih kalau gue pakai defender 3 ini karena gue untuk memaksimalkan posisi midfielder dan juga forward di sini, dan semoga mereka bisa bermain bagus dan cetak gol. Untuk defendernya gue pilih 3 back terbaik sebenarnya, atau 3 back yang gue nggak pilih yang back mediocre. Gue pilih Alexander Arnold, Ruben Dias, dan juga Luke Shaw. Meskipun Luke Shaw ini di game terakhir itu belum belum mendapatkan kemampuan terbaiknya, performa terbaiknya, tapi gue masih percaya Shaw, apalagi lawan Newcastle nanti United akan kedatangan Cristiano Ronaldo yang sepertinya lebih kurangnya bisa memompa semangat dan psikologi tim. Oke, di defender gue pilih Alexander Arnold, Ruben Dias, dan juga Luke Shaw. Liverpool menghadapi Leeds, tapi seperti biasa Alexander Arnold harusnya bisa bermain bagus ya, minimal dia minutes play-nya bagus, 90 menit atau kurang dari 90 menit sedikit. Oke, untuk midfielder gue pilih Bay, Greenwood, Bruno, dan Ben Rama. Nah, gue pakai 2 pemain United di sini karena dari performa dia di 3 game terakhir, terutama Greenwood mencetak 3 gol kalau nggak salah di semua pertandingan, dia cetak gol. Jadi gue pilih Greenwood, pasang Greenwood untuk pertama kalinya sebenarnya di game keempat itu. Gue pasang pertama kalinya dan langsung gue jadiin kapten. Bruno gue kasih vice kapten. Gray dan Ben Rama gue pilih karena dia secara statistik dan juga ranking di midfielder FPL ini termasuk yang tinggi dengan harga yang lumayan terjangkau, lumayan still harganya. Jadi gue harap di midfielder ini bisa bisa bermain bagus, terutama harapan gue di dua pemain United ini Fernandes. Juga ada pengaruh dari kedatangan Ronaldo, dan
Gray ini Everton juga performanya masih bagus sejauh ini. Jadi gue pilih Gray dan juga Ben Rahma. Ben Rahma juga masuk dalam top performa sebagai gelandang terbaik ya. Oke, kemudian untuk forwardnya, gue pilih 3 striker ini. Yang pertama ada Tony Brentford, kemudian Jamie Vardy, seperti biasa ini adalah striker andalan gue, dan juga ada Antonio. Nah, Antonio ini di ranking FPL itu dia peringkat paling tinggi ya, di peringkat paling tinggi. Jadi nggak ada alasan untuk nggak pakai Antonio, dan sejauh ini menurut gue fixturesnya masih aman. West Ham juga melawan Southampton masih terbilang aman. Ya Jamie Vardy emang dia harus melawan Ederson ya, dan juga beberapa backnya City, tapi gue rasa Jamie Vardy masih punya kemampuan apa ya, insting mencetak golnya tinggi banget. Dia striker murni terbaik, salah satu striker murni terbaik di Premier League gue rasa. Jamie Vardy dan juga Tony masih masih menjadi pemain pembeda, yang striker pembeda menurut gue yang masih berbahaya. Dan juga dia melawan Brighton yang cenderung masih ya terbilang aman ya, terbilang aman untuk klub Brentford gitu ya. Oke, jadi untuk starting eleven gue pasang ini dengan formasi 3-4-3. Harapan gue pemain tengah dan pemain depan bisa maksimal, bisa main bagus dan juga cetak gol atau asis. Untuk defense ada Michael perandalan gue sebenarnya. Cuman karena lawan City jadinya gue khawatir City bisa bisa ngegolin ya. Ada Murphy, ada Eric Dyer, dan juga ada Sean Duffy. Ini bench gua ada 4 pemain ini. Oke, nah pertanyaannya adalah sekarang apakah sudah layak memasukkan Cristiano Ronaldo, yang terbilang harganya masih masih tinggi ya, harganya masih tinggi, harganya langsung tinggi karena memang uh, dia legend juga. Dia bukan hanya legend di United, tapi juga salah satu pemain legend di Premier League. Jadi makanya dia langsung dikasih harga 12,5 kalau nggak salah, 12,5 juta pounds, yang dimana itu setara dengan Mohamed Salah, Bruno Fernandes, Harry Kane, segala macam. Nah, tapi kalau menurut gue Ronaldo untuk game week 4 ini ya, untuk game week 4 ini menurut gue masih 50-50, karena dia menurut gue masih butuh adaptasi dengan timnya, dengan di United dan juga dengan Premier League menurut gue. Apalagi ini game pertama, meskipun gue rasa sih justru di game pertama ini dia akan main total banget, dia akan menunjukkan kembali tajinya sebagai pemain besar, sebagai bintang sepak bola besar ya. Tapi gue rasa dia belum bermain penuh 90 menit. Gue rasa dia akan masuk dari bench dan juga masih butuh adaptasi dengan tim ya. Nah, 2 kali permainan mungkin butuh adaptasi dan dengan tim dan juga dengan iklimnya Premier League, karena dia sudah kurang lebih dia udah meninggalin Premier League 12 tahun. Jadi gue rasa untuk yang keempat ini belum masuk, atau belum belum maksimal kalau dimasukin. Tapi kalau emang teman-teman mau memasukkan nggak apa-apa juga, maksudnya dia juga berpeluang untuk mencetak gol, apalagi lawannya Newcastle yang terbilang juga bermain di 3 game terakhir tidak cukup baik, dan dia pernah melakukan hat-trick melawan Newcastle di tahun 2008 kalau nggak salah. Jadi secara psikologi Ronaldo mungkin punya momen itu dan dia bisa ningkatin semangat tim ya. Tapi kalau menurut gue pribadi Ronaldo belum uh, bukan nggak layak, tapi menurut gue belum pas aja masuk. Ini nanti ya, dua tiga atau 4-5 match setelah dua tiga 5 match ke depan, ketika Ronaldo sudah menemukan formnya kembali main di Premier League. Oke, jadi gue rasa untuk Ronaldo seperti itu ya, meskipun dia
akan berpeluang besar banget untuk meningkatin mental teman-temannya. Misalnya Luke Shaw yang 3 game terakhir itu bermain kurang maksimal, siapa tahu ada Ronaldo dia akan melakukan asis-asis yang pada musim lalu seperti biasanya. Oke, itu tadi review gue di game week 4 ini, FPL, dan terutama untuk apakah Cristiano Ronaldo sudah layak masuk FPL? Jawaban gue belum. Oke teman-teman, jadi itu dulu ya untuk review tim selection game week 4 ini. Kalau teman-teman merasa bermanfaat, bisa subscribe, share, dan like juga channel ini, dukung terus. Dan pantengin terus dan juga follow juga Instagramnya di @dialektika bola. Sampai segitu dulu, jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.